ada, pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar, cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang nggak ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir, dan harusnya market base ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu. Ketakutan bank lah karena situasi ekonomi kan belum kondusif, takutnya profil dari pinjamannya juga agak beresiko gitu loh. Sebetulnya Kementerian Keuangan ngeliat gimana Pak? Ini Anda bertanya telur sama ayam duluan yang mana? Uang duluan apa ekonomi duluan? Kalau kita lihat dari pengalaman tahun 2021, sama waktu itu juga kreditnya masih lemah kan. Waktu itu pemerintah nambah uang ke sistem, kreditnya bisa tumbuh juga. Jadi saya pikir sih ketika uang bertambah ke sistem, dua sisi akan bergerak. Yang pertama tentunya likuiditas bertambah kan. Itu otomatis pelan-pelan bukan di pasar akan turun. Yang tadinya orang naruh uang di bank seneng karena bunganya tinggi, pasti akan turun karena banknya juga kelebihan duit kan. Dia nggak akan menarik dengan terlalu susah payah uang dari masyarakat lagi. Akibatnya tadi kalau bunga turun, masyarakat yang tadinya suka nyimpan uang di bank mulai belanja, itu menimbulkan demand. Dan perusahaan-perusahaan pun yang tadinya ragu untuk minjem di bank, ketika suku bunga nanti turun atau uangnya ada ya, uangnya ada lebih banyak sana dan gampang minjem bunga yang mungkin bukan juga turunnya sedikit, tapi dengan adanya uang itu mereka jadi berani minjem uang di bank. Artinya sisi demand dan supply akan tumbuh berbarengan. Jadi kalau pengalaman saya selama di sini, kalau saya tambah likuiditas di sistem dengan level tertentu, tentunya nggak berlebihan ya. Bukan saya nggak bilang M0 tumbuh 100% nggak kayak sistem dari 1980. Kita pikir base money akan tumbuh di atas 2 digit, itu cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena demand dan supply tumbuh bersamaan tanpa menimbulkan bahaya kepanasan, apa yang disebut demand pull inflation. Jadi harusnya dengan injek seperti itu perekonomian akan berjalan. Jadi saya pikir telur apa ayam? Telur ayam duluan, baru keluar telurnya. Nggak tahu yang mana, tapi pada dasarnya seperti itu. Saya paksa sistem bekerja dengan saya kasih bahan bakar yang kalau mereka nggak pakai, mereka harus bayar ke saya. Jadi ini sebetulnya prinsip dasar dari monetary policy. Sebagian orang bilang kalau uang diinjek ke sistem akan menimbulkan inflasi. Iya, mungkin kalau jangka panjang dan uangnya kebanyakan. Ini kan kita kemarin lesu ekonominya. Dengan adanya itu pasti akan diserap sistem dan belum akan menimbulkan inflasi sampai mungkin beberapa tahun ke depan, sampai pertumbuhan ekonomi kita di atas 6,5-6,7%. Yang saya sebut adalah demand pull inflation, artinya inflasi karena permintaan yang terlalu banyak. Pak, untuk sektor realnya kan menyerapnya juga belum terlalu siap nih Pak. Ada akselerasi berapa bulan Pak kira-kira sektor real untuk ngambil kredit di bank itu? Kalau kita lihat sih delay dari monetary policy, dari injeksi uang itu ke sistem, kalau di Amerika kalanya 14 bulan. Kalau di sini biasanya 4 bulan sudah kelihatan paling lambat ya. Tapi waktu pengalaman 2021, begitu kita injek ke sistem, mungkin setengah hampir 1 bulan sudah mulai kelihatan untuk pembalikan arah kredit. Jadi saya pikir nggak terlalu lama lagi kita akan lihat ekonomi yang lebih bergairah. Agar sejauh ini dari pihak perbankan yang dibangun itu, setelah Bapak sudah salurkan dananya, apakah ada yang minta guidance ke Bapak terkait kemana kita alokasikan ini? Nggak ada, pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar, cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang nggak ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka berpikir, dan harusnya market base ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu. Kemudian kalau itu habis, mereka akan cari yang lain. Tapi pada proyek yang top sekali kan pasti jumlahnya terbatas. Itu akan menimbulkan kompetisi di antara bank-bank tadi. Itu akan menekan suku bunga ke bawah pinjaman ya. Dan uang yang dipakai, yang
mereka miliki juga kalau belum sempat masuk ke bank kan masih akan mereka place di overnight market. Jadi likuiditas sistem perbankan juga akan bertambah dengan signifikan. Jadi saya injek titik-titik tertentu, dia akan nyebar ke sistem dengan cepat. Ini akan menimbulkan ya sama bank-bank yang tadinya sudah dapat duit sekarang dapat duit banyak, pasti dia akan nyalurkan lagi. Jadi ini multiplier dari injeksi uang dari kita ke sistem perekonomian. Dan ingat itu bukan dalam bentuk pinjaman dan lain-lain. Itu seperti Anda aja naruh uang Anda di rekening bank, checking account atau giro, atau yang bukan time deposit yang bukan time. Artinya saya nggak rugi, uang saya tetap di sana. Orang bilang kan, oh kalau gitu depositnya Pak besar. Enggak, itu tadinya taruh di BI, saya pindah ke situ aja. Habis itu sistem dipaksa muter. Itulah keajaiban daripada monetary policy. Pak, kalau boleh saya tambah sedikit ya pertanyaan tadi. Jadi yang kami ingin lihat adalah apakah fungsi intermediasi dari perbankan yang diharapkan tadi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam rangka itu kami akan memantau bagaimana tindak lanjut dari yang tadi itu, progresnya seperti apa, dari waktu ke waktu kami akan pantau dan kemudian pada gilirannya kami akan lapor ke Pak Menteri Keuangan hasil-hasil untuk melihat betul apakah policy ini memang efektif dan berjalan sesuai dengan rencana. Menambahkan dana 200 triliun perbankan ini sudah diputuskan dan siangnya sudah salurkan ya. Jalan pasti dengan prinsip ini kita kirim ke 5 bank: Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan rapat di atas ya. Akan balik lagi kirim. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan dipilih sehingga ekonomi lebih sebagai. Oke, itu dari saya pendek saja. Ada pertanyaan? Pak, perkembangannya kalau untuk BSI 10 triliun itu apa Pak? Dibandingkan Mandiri dan yang lain kan 50 triliun Pak. Size banknya dan kenapa BSI ikut karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh, supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana. Pak, nanti itu ditaruhnya itu duit pemerintah itu dalam bentuk deposito atau apa sih Pak? Apa Mungkin bisa namanya? dijelaskan? Udah bisa on call, artinya bukan time deposit tapi semacam dekat-dekat, ya kan cukup seperti giro, cukup liquid. Nggak ada. On call, tapi kita bisa hitung kan seperti apa likuiditas kita, jadi harusnya di perbankan cukup aman kalau mata uang itu. Pak, aturannya bentuknya apa ya? Kapan Pak ditaruh di tempat? Sore ini udah masuk. Pak, aturannya bentuknya apa ya Pak? Nggak ada PMK aturan atau? khusus. Oh, PMK atau aturan? KMK, dikit untuk internal aja KMK. Tapi untuk banknya nggak ada aturan. Oh. Pak, ada alasan nggak Pak? banknya tidak memakai untuk beli SDN itu perlu ada aturan juga nggak, Pak? Kita himbau seperti itu. Himbau Pak, bukan aturan. Ya kalau nggak ikut awas. Sudah ada. Keputusan itu. Jadi kan tujuannya supaya mengalir ke real sector utamanya. Pak, ada pengawasan nggak Pak realisasi kreditnya nanti dari Nggak ada. Begini, kalau dia nggak pakai dia rugi sendiri. Yang ada cost, Pak. Sekitar 4% ya costnya. Kalau dengan keluarga kredit kan dia harus bayar uang kos itu. Dia pasti akan mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu. Pak, kalau saya lihat di LKPP kan saldo pemerintah di 2024 457 triliun Pak. Nah sebelumnya kan sudah dipakai oleh Koperasi Desa 16 triliun dan dipakai untuk defisit tahun ini sebesar 58 triliun Pak. Berarti sisanya jika dikurangkan dengan 200 triliun itu sisanya tinggal 155 triliun Pak, soal yang tersisa di BI. Ada lebih dari itu karena selain itu kan ada juga anggaran yang belum dipakai tahun ini. Jadi angkanya bergerak terus. Oke, tapi ada besaran nggak Pak sisa setelah dipakai 200 triliun ini sisa berapa di BI? Ini yang kita pakai berhasil Pak. Iya Pak. Enggak, uang kita aja tapi dipindahin. Jadi
Bukan sah. Betul-betul variasi tergantung itu dari pengetahuan pajak kita. Tapi saya yakin begini, begitu ekonomi jalan, pajak juga akan masuk lebih besar. Jadi saya nggak takut terhadap produktivitas pemerintah misalnya. Pak, karena bentuknya deposit control, jadi dana ini bisa, maksudnya kan karena berkurang di tahunnya itu kan dana emergency. Jadi kalau sekarang ada dikasih. Ini bukan dana emergency, dana punya pemerintah yang biasanya dipakai untuk membelanja, tapi belum membelanjakan sementara dari bank sentral. Jadi perbankan nggak bisa memiliki akses ke dana itu. Kalau saya tadi komersial bank kan, bank bisa memakai itu kalau kita belum pakai. Tujuannya itu menciptakan likuiditas di sistem finansial sehingga mereka terpaksa memberi kredit dan